Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan eh, aplikasi Hadissoft-nya. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Hadissoft, jadi Hadissoft ini merupakan salah satu aplikasi, yang mana aplikasi itu dapat digunakan untuk membantu kita dalam mencari hadis di dalam kitab-kitab primer. Ya, langsung saja kepada aplikasinya ya. Jadi, dipastikan teman-teman sudah mendownload aplikasinya tersebut. Ya, aplikasinya berbentuk seperti ini ya. Ya, nah kita buka. Ini namanya Hadissoft. Nah, nih. Dan ini merupakan tampilan dari aplikasi Hadissoft tersebut. Ya, ini tampilannya. Nah, apabila ingin membesarkan tampilannya, maka silakan klik pojok kanan atas yang kedua dari kanannya. Nah, ini yang kotak ini. Nah, sudah besar. Kemudian di sini, di sini merupakan kitab-kitab primer, ya. Yang mana kitab-kitab primer ini adalah kitab-kitab hadis Nabi yang terkumpul di dalamnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur ya tentang Hadissoft di sini. Yang pertama dari kitab ya. Jadi kitab di sini ada banyak kitab hadis-hadis primer, di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Darqutni, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, Musnad Syafi'i. Nah, ini merupakan kitab-kitab primer kitab hadis ya. Kemudian yang kedua, di sini ada tentang kedudukan ilmu hadis, yang mana kedudukan ilmu hadis itu ada tingkatannya ya. Jadi kita buka. Nah, di sini ini merupakan salah satu tingkatan dari ilmu hadis ya, seperti marfu, mauquf, maqtu, mursal, mu'dal, munqati, mu'allaq, gharib, aziz, masyhur, dan mutawatir. Ini merupakan tingkatan dari ilmu hadis. Apabila dari segi penyandarannya, yaitu terdapat 4 ini. Kemudian apabila dari segi gugurnya sanadnya, itu ada 4 juga. Apabila dari segi jumlah periwayatannya dalam kedudukannya itu dibagi menjadi 4. Ya. Jadi untuk kedudukan hadis qudsi ini penjelasannya ialah secara bahasa. Di sini juga ada penjelasannya. Silahkan nanti teman-teman yang ingin lebih mengetahui tentang penjelasannya di sini ya. Silakan buka. Kemudian ingin mengetahui hadis marfu, silakan diklik. Nah, di sini akan muncul tentang penjelasan apa itu hadis marfu, dan kemudian di sini ada susunannya. Bagaimana susunan sanad dari sanad ilmu dari sanad hadis tersebut. Susunannya seperti ini. Ya, jadi apabila hadis marfu, jadi susunan sanadnya seperti ini. Nah, coba kita buka di hadis mursal. Nah, apabila hadis mursal juga berbeda. Hadis mursal seperti ini. Dan ini pengertiannya. Nah, itu sekilas tentang kedudukan ilmu hadis. Kedudukan tingkatan hadis ya. Tuh. Kemudian selanjutnya di sini ada judul-judul yang paling umum ya dalam melihat hadis. Contoh kita buka di iman. Tentang iman. Tentang iman ini kita bisa lihat, nah di sini ini ada kitab, nama-nama kitab hadis, dan di sini ada jumlah dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Jadi tentang iman di dalam kitab-kitab hadis tersebut itu di dalam kitab Bukhari ada 1874. Nah, jadi jumlah keseluruhan ini semua kitab hadis yang menjelaskan tentang bab iman itu ada 18.921. Kemudian yang kedua itu tentang ilmu, sama.
tentang ilmu itu juga seperti ini tampilannya. Jadi ini merupakan dari keseluruhan hadis yang ada dalam kitab tersebut dan dijumlahkan sehingga menghasilkan 11.875. Nah, ketika ingin kita mengeceknya, silahkan ketik nomornya ini. Nah, contoh ini atau kita pindah ke Tirmizi. Nah, akan berubah. Nah, di sini ini merupakan salah satu hadisnya. Nah, seperti itu. Kemudian berbintang ini bisa kita buat judul ketika kita mau menandai hadis yang kita baca ataupun yang kita ingin simpan. Ya. Dan dalam pencarian, nah di sini lanjut pencarian. Jadi dalam pencarian ini ada 4 cara. Yang pertama itu dengan satu kata kunci, yang kedua itu dengan multi kata kunci, yang ketiga itu dengan regular expression, yang keempat hadis tertampil. Jadi yang lebih sering digunakan hanya 2 ini ya, menggunakan satu kata kunci atau multi kata kunci. Nah, kita contohkan ya. Contohnya seperti tentang dosa. Dosa kita cari dengan satu kata kunci. Nah, nanti di sini akan muncul. Ini semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa. Ya, tentang dosa. Nah, ini hadisnya. Oke. Nah, ini di sini bisa kita klik nomor hadisnya. Nah, ketika kita klik nomor hadisnya, itu kita berpindah hadisnya. Nah, yang di sini ini merupakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu ada 201 hadis yang menjelaskan tentang dosa, ya. Terus, apabila ingin melihat detailnya, silahkan di bawah ini bisa digeser ya. Nah, di sini bisa digeser ke bawah. Silakan di situ apabila ingin mencarinya. Nah, itu dari cara pencarian dengan satu suku kata ya, satu kata kunci. Misal, di sini ingin mencari, kita tambahkan lagi tentang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cari. Ini dengan multi kata kunci ya. Multi kata kunci. Nah, di sini akan muncul. Kalau kata dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak terdapat, maka di sini akan tulisannya 0. Nah, ketika itu ada, maka ada tulisannya. Yaitu 10. Berarti di sini ada 10 hadis, di sini ada 32 hadis. Tinggal kita klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti itu. Untuk cara pencarian hadisnya, ya. Kemudian kita berpindah ke yang sebelahnya. Nah, apabila kalian ingin menggunakan keyboard bahasa Arab, ini bisa menggunakan di sini, ya. Nah, apabila kalian belum paham tentang keyboard Arab, bisa kalian menggunakan fitur keyboard Arab yang ada di aplikasi ini. Nah, ini, ya. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat tulisan ya. Jadi di sini ada ketika kita buka contoh. Nah, kita buka kitab Bukhari. Di sini ada kitabnya juga. Nah, silakan kalian pilih kalian mau mencari tentang apa, kitab apa di sini. Kemudian juga terdapat babnya. Misal di sini kitabnya tentang iman. Kemudian babnya ini tentang apa? Permulaan wahyu ataupun memberi dan lain sebagainya. Di sini menurut babnya dan di sini menurut kitabnya, ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke sini. Jadi ketika kita klik copy, itu otomatis hadisnya ini tercopy ya.
fotokopi. Kemudian sebelahnya ini ada font. Jadi untuk perubahan font di sini silahkan bisa kalian ubah semaunya kalian. Di sini bisa kalian pilih untuk keyboard Arabnya yang sebelah kiri, untuk keyboard tulisan Arabnya sebelah kiri dan tulisan Indonesianya sebelah kanan. Di sini juga kita bisa mengubah ukuran tulisannya juga. Apabila ingin ukurannya lebih besar ataupun lebih kecil bisa, ya. Silakan. Untuk yang saya pakai sekarang ini itu fontnya menggunakan Times New Roman, baik yang Arab ataupun eh, yang Arab ini menggunakan tradisional Arabic, yang Indonesia ini menggunakan Times New Roman. Itu di ukuran yang Arab 14, yang ukuran Indonesianya ini 12, ya. Nah, itu untuk fontnya ada di sini. Kemudian note, kalau ingin membuat catatan tentang hadis yang tertampil ini, silakan kasih catatan, misal isi tentang penjelasan ini mau ditambahin catatan apa. Seperti itu. Nanti silakan tinggal simpan aja. Simpan, nanti akan otomatis tersimpan. Ketika mau kita lihat, bisa kita lihat. Gitu. Nah, di sini juga ada keterangan. Menurut ijma ulama, hadis yang tertampil ini sahih. Ya, Mbak, yang lain sama, hadis yang tertampil ini sahih. Mbak, kita buka di kitab lain, Sunan An-Nasa'i. Nah, ini biasanya ada dua, yang satu ijma ulama, satunya dari pakar hadis atau ilmuwan hadis, ya, ahli hadis ini. Ya, ada penjelasan yang memberikan keterangan tentang bagaimana kualitas hadis tersebut. Dan di sini ada biografi tentang penulis-penulis kitabnya, ya, kitab primer, ya, mulai dari Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Malik, Darqutni. Nah, di sini ada biografinya. Selain biografinya juga sini detail kurang lebih, ya, penjelasannya. Insyaallah silakan dicek lagi apabila yang ingin mengetahui tentang biografi dari pengarang-pengarang kitab tersebut. Itu untuk biografi. Nah, ini yang ya mungkin dari sekilas tampilan ini, ya, fitur-fitur dari aplikasi ini. Kemudian yang paling menarik di sini, yang lebih utama yang kita gunakan apabila menggunakan aplikasi ini, yaitu menggunakan untuk mentahris hadis, ya. Mentahris hadis itu untuk mencari hadis yang sama, ya, dalam maknanya, ya, bukan satu tema tapi sama maknanya. Contoh, kita ambil di sini, ya. Ini di hadis Bukhari nomor 8. Ini hadis Sahih Bukhari di hadis ke-8. Nah, di sini di samping ini adalah urutan dari hadis-hadisnya, ya. Nah, contoh tadi di hadis yang ke-8, ketika pindah ke sampingnya. Nah, di sini ini merupakan susunan sanad dari hadis tersebut, ya, hadis yang tertampil ini. Ini sanadnya, ya. Ini sanadnya. Kemudian di sini ada indikator warna, yang mana warna tersebut memiliki tingkatan kualitas sanadnya, ya. Kita lihat yang pertama, Abdurrahman bin Sakhar, ini sahabat, ya, merupakan sahabat. Nah, di sini juga ada keterangan sahabat itu apa. Kemudian yang kedua ini Zahwan. Zahwan itu bagaimana? Kalau di sini penjelasannya sikoh atau sikoh hafir. Nah, coba di sini. Kalau sikoh apa penjelasannya di sini? Di sini ada penjelasannya. Terus ke bawah, hijau apa? Sikoh atau adil. Ya. Kemudian biru sikoh atau sikoh hadis. Nah, di sini indikator warna ini
untuk memudahkan kita dalam melihat bahwasannya para sanadnya ini, yang terdapat dalam sanadnya ini, kita bisa melihat bagaimana penilaiannya. Ya, tuh. Untuk cara melihat penjelasannya, silakan diklik ini, sampingnya ini ya. Nah, ini silakan diklik. Tuh, baik. Nah, ini udah selesai. Kita buka di sampingnya diagram sanadnya. Bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat ya sanadnya. Nah, apabila ada dua, biasanya. Contoh, biasanya, ini apabila ada dua, bisa kita lihat. Ini perbedaan jalur sanad ya. Nah, di sini silakan buka diagram sanadnya, nanti akan muncul ketika ada jalur sanad yang berbeda. Ya, seperti ini nanti tampilannya. Nah, itu contohnya tadi. Kita balik lagi ke hadis yang ke-8. Nah, ketika ingin mentahris hadis, mencari hadis yang satu makna, ya, kita klik yang sampingnya ini, yang ini, ya. Nah, di sini akan muncul hadis yang semakna di kitab-kitab yang lain, itu akan muncul di sini. Kita klik saja, Sahih Muslim. Nah, contoh di Sahih Muslim seperti ini ya. Kemudian di Sunan Abu Daud, nah akan muncul nanti. Ini satu makna, cuman berbeda redaksi lafadznya saja. Nah, ini satu makna. Mau melihat sanadnya, silahkan dicek. Nah, sampingnya di sini akan kelihatan. Nah, indikator warnanya juga kelihatan. Nah, dicek nanti. Nah, itu untuk ya. Jika untuk kembali lagi ke hadis utama, silahkan pencet yang ini, arah terbalik ini. Nah, nanti akan kembali ke hadis utama pencarian, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 8. Ya, yaitu dari sekilas tadi tentang itu ya, penjelasan tentang ini aplikasi. Ya, di sini juga terdapat penjelasan tentang nama-nama, kemudian nama kunyahnya, lakob, nasab, dan ini tahun wafat dan tahun lahirnya ini ada, terus kemudian di kalangan siapa itu terdapat dari nama-namanya ini, silahkan diklik. Nah, itu akan muncul. Juga terdapat jumlah hadis berapa yang diriwayatkan, baik itu di Bukhari, Muslim, dan Tirmizi, itu ada berapa hadis itu. Silahkan dicek, bisa. Kemudian komentar-komentar tentang ulama-ulama hadis yang lain dalam yang meriwayatkan sanad, meriwayatkan hadis ini. Di komentarnya apa itu bisa dilihat di sini, ya. Silahkan dilihat. Dan ketika kita ingin melihat hadis yang diriwayatkan, silahkan klik nomor hadisnya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke hadis yang yang diriwayatkan oleh riwayat tersebut. Ya. Nah, ini silahkan dilihat, nanti dicoba di teman-teman yang ingin melakukan tahrir hadis. Semoga dari penjelasan ini bisa memberikan gambaran. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan, monggo silakan dikomentari. Nanti siapa tahu bisa saya bantu untuk memberikan solusi dari penjelasan seputar aplikasi Hadissoft ini. Ya, mungkin teman-teman sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas telah menonton video saya. Jadi semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam menjalankan suatu, entah itu tugas ataupun kebutuhan tertentu. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan follow
Instagram yang terdapat dari YouTube ini. Ya kan, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.